Mengapa orang terkaya di dunia tidak membantu orang miskin dengan membagikan langsung kekayaannya? Apa mereka tidak punya hati, atau mereka tidak takut karma? Sebelum kalian semua marah-marah dan menghujat orang terkaya di dunia, mari kita lihat dulu fakta-faktanya. Karena ternyata, jawabannya tidak semudah yang kalian kira. Justru, kalau orang terkaya di dunia membagikan langsung kekayaannya, dia akan bikin dunia jadi kacau balau. Kenapa bisa? Bukankah semua orang akan kaya dan hidup makmur? Untuk menjawab itu, kita akan flashback dulu ke masa lalu. Dahulu, ada seorang raja yang namanya Mansa Musa. Kalian pasti sudah tahu orang ini. Dia adalah raja dari Mali Empire, yang merupakan salah satu kerajaan terbesar dan terkaya di Afrika. Dia juga dikatakan sebagai orang terkaya sepanjang sejarah. Bayangkan saja, dia menguasai lebih dari setengah cadangan emas yang diketahui dunia saat itu. Nah, pada tahun 1324, dia melakukan perjalanan haji ke Mekah. Tapi dia tidak sendirian, dia membawa rombongan yang berisi ribuan orang, termasuk para pejabat, tentara, budak, dan pengawal. Dia juga membawa banyak unta, gajah, dan kuda yang membawa barang-barang mewah, seperti sutra, permata, dan tentu saja emas. Banyak sekali emas yang dia bawa. Saat dia melewati daerah-daerah yang ada di jalur haji, dia membagi-bagikan emasnya pada masyarakat setempat, khususnya Kairo, yang merupakan ibu kota Mesir saat itu. Dia begitu dermawan, sampai-sampai dia memberikan emas seberat 4,5 kg kepada setiap orang yang dia temui di jalan. Tapi, apa yang terjadi setelah itu? Apakah orang-orang yang menerima emasnya jadi kaya dan bahagia? Apakah ekonomi daerah-daerah yang dilewatinya jadi maju dan sejahtera? Apakah dia dianggap sebagai pahlawan dan disanjung oleh semua orang? Tidak sama sekali, justru sebaliknya. Ekonomi daerah-daerah yang dilewatinya jadi hancur karena emas jadi tidak berharga lagi. Orang tidak mau bertransaksi dan menerima emas karena semua punya emas. Harga-harga barang jadi melambung tinggi, inflasi parah. Orang-orang jadi susah mencari makan, kemiskinan dan kelaparan melanda, perang dan kekerasan terjadi di mana-mana. Ini bukan cerita dongeng, ini fakta sejarah yang tercatat. Mansa Musa secara tidak sengaja telah membuat krisis ekonomi terbesar di Timur Tengah saat itu. Dan efeknya berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan sampai dia meninggal. Nah, sekarang kalian tahu kan, kenapa orang terkaya di dunia tidak membantu orang miskin dengan membagikan langsung kekayaannya? Karena kalau mereka melakukan itu, mereka tidak akan membantu orang miskin, tapi malah akan membuat orang miskin jadi lebih menderita. Dan bukan hanya orang miskin, tapi semua orang, termasuk mereka sendiri. Tapi, bukan berarti orang terkaya di dunia tidak boleh atau tidak bisa membantu orang miskin sama sekali. Tentu saja mereka bisa, tapi caranya bukan dengan membagikan langsung kekayaannya, tapi dengan cara yang lebih bijak dan berkelanjutan. Misalnya dengan berinvestasi dalam bidang-bidang yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, teknologi, atau lainnya. Mendirikan yayasan atau organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan, atau keagamaan. Atau dengan membayar pajak yang sesuai dengan aturan dan kewajiban mereka. Bisa juga menjadi teladan dan inspirasi bagi orang-orang yang ingin berusaha dan berkarya. Dan sebenarnya, banyak orang terkaya di dunia yang sudah melakukan hal-hal seperti itu. Contohnya Bill Gates, yang mendirikan Bill and Melinda Gates Foundation, yang berfokus pada masalah kesehatan global, kemiskinan, dan kesetaraan gender. Atau Warren Buffett, yang menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk berbagai tujuan sosial. Terus, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa membantu orang miskin, meskipun kita tidak seberapa kaya? Tentu saja bisa. Kita tidak perlu punya banyak uang untuk bisa berbagi dan bersedekah. Kita bisa berbagi apa yang kita punya, seperti ilmu, keterampilan, waktu, dan tenaga. Kita tidak harus membantu orang-orang satu kota atau satu negara. Kita bantu yang ada di sekitar kita, seperti keluarga, teman, atau tetangga. Kita juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial, seperti donasi, penggalangan dana, relawan, atau advokasi. Karena pada akhirnya, bukan berapa banyak uang yang kita punya, tapi bagaimana kita menggunakannya. Bukan juga berapa banyak orang yang kita bantu, tapi bagaimana kita membantu mereka. Dan bukan berapa banyak pujian yang kita dapat, tapi bagaimana kita menjaga niat dan sikap kita. Itulah yang bisa saya sampaikan di video kali ini.
Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi.